Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Sriningsih NIM 23040900027. Saya dari Rombel Pendidikan Biologi A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan literasi digital dalam lingkungan sekitar. Jadi yang dimaksud literasi digital adalah literasi adalah penguasaan keterampilan sederhana dan praktis yang membawa pengayaan mendalam dan transformasi kemampuan berpikir manusia. Keterampilan tersebut dibutuhkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan perkembangannya sangat pesat. Tak hanya itu, inovasi teknologi juga mengubah cara pembelajaran di masyarakat. Maka dari itu diperlukan keterampilan yang berorientasi teknologi. Dari sini, literasi digital dianggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital yang merupakan produk perkembangan teknologi. Hanya saja, definisi literasi digital sejatinya tidak sesederhana itu. Sebab, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitik beratkan pada kecakapan dan penguasaan teknologi, namun juga menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam menggunakan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Selain itu, literasi digital juga diharapkan dapat meminimalkan munculnya kejahatan di dunia maya atau cybercrime melalui jaringan internet. Sebab, suka tidak suka, perkembangan teknologi memang memberi banyak kemudahan bagi manusia, seperti kerja yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien, dan lain-lain. Tetapi perkembangan digital juga menyebabkan munculnya cybercrime di jaringan internet seperti penipuan, hacking, penyadapan data pribadi, spamming, manipulasi data, dan lainnya. Lalu terdapat prinsip literasi digital, yaitu yang pertama, masyarakat mampu memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi baik eksplisit maupun implisit. Yang kedua, terjadi saling ketergantungan dan saling melengkapi terhadap informasi yang tersaji. Yang ketiga, terdapat peran sosial di dalam pemahaman tersebut. Yang terakhir adalah kurasi atau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi untuk diolah sebagai pesan positif. Lalu terdapat manfaat literasi digital. Yang pertama, memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mempercepat pengerjaan suatu proyek atau pekerjaan. Yang ketiga, memberi kemudahan akses maupun penyebaran informasi melalui jaringan internet. Yang keempat, mengamankan perangkat dan identitas dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah untuk mengawasi ancaman kejahatan dunia maya dan terhindar dari berbagai modusnya. Lalu ini adalah penerapan literasi digital dalam keseharian. Penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari sejatinya banyak. Yang pertama, pengamanan perangkat digital. Literasi digital dapat digunakan untuk meningkatkan pengamanan perangkat digital yang berisi berbagai jenis dokumen pribadi. Tujuannya agar data yang tersimpan di dalamnya tidak disalahgunakan oleh orang lain dan terhindar dari ancaman cybercrime seperti phishing, spyware, dan malware. Contoh penerapan literasi digital untuk pengamanan perangkat digital adalah dengan mengubah kata sandi pada perangkat digital secara rutin. Begitu juga dengan mengaktifkan fitur fingerprint authentication dan face authentication. Sementara pada perangkat lunak, pengamanan dapat dilakukan dengan pemanfaatan fitur Find My Device, backup data, antivirus, enkripsi full disk, sampai reader. Lalu yang kedua adalah pengamanan identitas digital. Pengamanan identitas digital perlu dilakukan karena data pribadi yang ada di dalam platform media sosial itu bisa saja dicuri dan disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi tersebut berisi nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, identitas lain yang tercantum dalam akun, PIN atau password atau kata sandi, deskripsi pengguna, two-factor authentication, OTP, dan identitas lainnya.
Lalu bentuk pengamanan identitas digital yang dapat dilakukan dengan menerapkan pembatasan akses, memastikan data terenkripsi, penggunaan OTP, dan two-factor authentication atau fitur pengamanan dua opsi. Selanjutnya adalah mewaspadai penipuan digital. Dengan literasi digital, pengguna suatu platform dapat mewaspadai penipuan digital seperti di bidang perdagangan, keuangan, dan lainnya. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah scam dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Begitu juga dengan phishing, dengan menggunakan informasi pengguna internet, banking, dan lainnya. Lalu, kemudian ada memahami rekam jejak digital. Jadi, apa sih jejak digital itu? Jejak digital adalah catatan atau rekam jejak yang pengguna tinggalkan ketika menggunakan internet. Jejak digital ini dapat memberi informasi rinci mengenai aktivitas online maupun aktivitas online dari pengguna platform. Padahal, rekam jejak digital ini sulit dihilangkan dan tidak bisa dihapus. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membatasi rekam jejak ini, yaitu membatasi syarat dan ketentuan aplikasi, media sosial, dan situs yang akan diakses. Sementara cara memberikan jejak digital sebagai berikut. Yang pertama, periksa jejak digital atau informasi apa saja yang ditampilkan situs dengan melakukan pencarian menggunakan nama pengguna. Yang kedua, selalu memperbaharui versi perangkat lunak termasuk antivirus dan firewall. Kemudian, bijak sebelum menulis, memberi tanda suka atau like, dan membagi informasi atau share ketika menggunakan media sosial. Lalu, perhatikan perangkat mobile seperti privacy, izin akses, dan lainnya. Lalu, bangun citra diri yang positif dan gunakan internet dengan baik. Lalu, pemanfaatan literasi digital yang terakhir adalah keamanan digital bagi anak. Selain untuk diri sendiri, literasi digital juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap keamanan digital bagi anak. Tujuannya agar anak tidak terpapar informasi negatif, cyberbullying, pelecehan seksual, pornografi, sampai kecanduan media sosial yang berlebih. Caranya adalah yang pertama, dampingi anak saat mengakses internet sehingga tidak mengakses sendirian. Yang kedua, berikan pengertian yang baik mengenai situs-situs yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Selanjutnya, jangan biarkan anak mengakses gadget di kamar karena lebih sulit mencegahnya ketika terjerumus cybercrime. Selanjutnya, hapus history di gadget ketika mereka tidak membuka informasi yang tidak sesuai dengan umur mereka. Dan yang terakhir adalah membuat profil safety mode sesuai usia mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.